Kami itu saya. Kami itu. Ini di bagian. Iya, salinan lang. Karena hari ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa untuk Kabupaten Melaka. Dan sudah beberapa titik yang Bapak lewati bersama OPD Bapak yang terkait. Tadi kita dari tanam sorghum, jagung, dan kelor yang sangat berguna. Ini titik awal yang luar biasa bagi kami. Kemudian kita melangkah ke tambak garam. Dan di depan masyarakat, Bapak sudah tegas menyampaikan bahwa tujuan dan sasaran utama dari program Pak Gubernur adalah tidak lain tidak bukan untuk membuat masyarakat Melaka ini sejahtera. Dan ini terbukti karena Bapak langsung turun tangan, langsung tanam bersama kami, bersama masyarakat. Karena itu saya katakan ini satu putra terbaik yang kita banggakan. Spiritnya, semangatnya, pantang mundur, berani, tidak kena lelah. Hari demi hari, waktu demi waktu, selalu terus bergerak untuk mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita terima beliau secara adat. Kami menerima Bapak Gubernur sekaligus kami daulat sebagai kakak sulung, kakak tertua kami di Kabupaten Melaka. Mari kita berikan tepuk tangan. Mengapa? So kami bangga. Beliau tidak kekurangan apapun di tanah rantauan, tetapi karena prinsip kita sama-sama baik sonda baik, Nusa Tenggara Timur lebih baik, baik sonda baik, Kabupaten Melaka lebih baik. Hari ini beliau datang bersama rombongan untuk menjaga kaki lagi di sini. Ini sesuatu yang harus kita banggakan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah laporkan kepada Pak Gubernur bahwa potensi Melaka tidak kalah dengan kabupaten yang lain. Kenapa saya katakan tidak kalah? Tadi Pak Kadis Pertanian juga mengaminkan tanah Melaka ini tanah surga. Batang kayu dibuang saja tumbuh dan jadi ubi. Dan itu terbukti. Pisang tanam di Melaka tidak perlu repot-repot. Ubi kayu tanam di Melaka tidak repot-repot. Air juga cukup berlimpah. Tapi ada satu kelemahan, saya harus mengakui bersama warga Melaka bahwa kami masih termasuk masyarakat malas. Saya harus akui itu. Karena kalau kami rajin saja, kami semangat saja, potensi lahan cukup besar untuk memberikan nafkah kehidupan kepada kami. Hari ini kita rapat koordinasi bersama Pak Gubernur. Di depan Pak Gub, saya instruksikan jajaran kepala desa siapkan lahan untuk tanam minimal 10 hektar. Sanggup tidak? Sanggup. Sanggup tidak? Sanggup. Tepuk tangan.
Dan sebelum Pak Gub mengakhiri masa jabatan, saya undang Pak Gub untuk datang lihat lagi. Kalau tidak sesuai dengan teriakan tadi, kami siap menerima sanksi adat. Nah, cuma sanksi adat di Melaka ini minum tuak jadi susah. Kita bisa mabuk sama-sama. Jadi kalau sudah sanggup, pertanyaan berikut, saya ingin tanya, apakah kita semua yang hadir di sini pulang kembali beritahu kepada keluarga bersedia atau tidak kita mendukung sepenuhnya program Pak Purno? Bersedia atau tidak? Bersedia? 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 Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Purno dan untuk kita sendiri. Masalah paling besar yang paling fondasi mendasar adalah hari ini kita adalah pangan. Memang isu dunianya pangan, energi, tapi kita pangan saja dulu kita bicara. Nah, pangan artinya seluruh potensi kita, seluruh energi kita, kekuatan APBD kita, kekuatan gerakan kolaborasi kita ada pada pangan. Nah, itu Pak Bupati tadi, terima kasih sudah mulai dorong jagung, sorghum, kelor. Nanti saya jelaskan satu. Mumpung ada Pak Dandi di sini. Kita tadi Ibu Kadis jelaskan tentang 50 ribuan hektar lahan di Malaka. Baru tanam 21 ribu lebih. Tanam itu pun konvensionalnya masih banyak. Jadi kalau kita bisa desain, saya mendorong ke teman-teman di Kabupaten Sumba Barat Daya sebuah desain yang saya senang dan saya ingin Malaka lakukan. Kenapa Malaka? Karena Malaka mempunyai lahan yang cukup besar dan potensial di Pulau Timur ini. Karena itu saya ingin agar Malaka menjadi contoh pembangunan pertanian di Pulau Timur. Kalau Malaka bisa buat 50 ribu hektar dengan catatan 1 hektar panen 6 ton saja, itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita duduk saja di kantor tidak bisa. Dunia sudah berubah. Dunia pemerintah sekarang tidak lagi di kantor. Itu purbakala. Zaman Adam dan Hawa dulu berkantor itu. Dunia pemerintah sekarang berada di masyarakat. Sama dengan gereja. Bagaimana kerjanya supaya berhasil? Alat tanam yang tadi saya tanam itu Pak Bupati, itu harganya cuma 1 juta. 1 juta rupiah yang tadi yang kita dorong itu cuma 1 juta rupiah. Kalau 1000 baru 1 miliar. Jadi kelas kabupaten itu 1 miliar itu tidak boleh mengeluh. Kasih kurang semuanya, kasih kurang dari mana-mana, kasih kurang, nah taruh di situ. Karena kita punya harus ada fokus, harus ada prioritas alat tanam. 1000, maka kita akan cepat untuk mengejar ketertinggalan kita. Kita punya problem besar di NTT karena alat tanamnya terlambat. Kita pakai tanahnya lama, lalu panen kita terlambat. Karena itu kita harus fokus di situ. Mekanisasi pada alat-alat pertanian. Kenapa saya omongin di Malaka? Karena Malaka punya potensi yang sangat besar yang mampu dikerjakan. Yang kedua, itu jagung tadi. Jadi kalau mama kita bisa 50 ribu, let's say kita anggap 20 ribu saja, kita jangan mimpi 50 ribu, 20 ribu saja. Panen dengan rata-rata 6 ton per hektar. Berarti 20 ribu itu berarti 60 ribu ton. Kali 120 ribu ton. 120 ribu ton berarti ada 12 juta kilo. 20 juta kilo. 120 juta kilo. 120 juta kilo kali 4 ribu. Ratusan sekian miliar dalam tempo 100 hari. Dalam tempo 100 hari. Dan ini masalah tanahnya ada. Tanahnya bagus, tinggal 2 saat benih pupuk, ini 2 jadi masalah.
kita akan panen dan dapat uang hampir mendekati 500 miliar hanya dari jagung tempo 100 hari. Kalau kita panen 2 kali, berarti mendekati 1 triliun. Itu kita bicara 20.000. Jadi sebenarnya kita sedang kerja main-main saja. Kalau kita mau serius, tidak ada yang miskin di NTT, apalagi Malaka. Gudang uang di Malaka sih. Kita omong jagung saja, sudah gudang uang. Kalau dulu kan kita tanam tidak ada orang beli, sekarang disiapkan dengan baik off-takernya. Kalau off-taker tidak ada, pemerintah yang beli. Pemerintah akan beli. Kami siap anggaran, kami beli. Tapi kenapa kami beli? Bukan karena dunia hari ini, khusus Indonesia, impor jagung untuk pakan ternak. Jadi jagung tadi kita dapat uang sekian banyak dari Pak Bupati. Waktu masih ada 20.000 itu kita masih bisa intervensi pupuk. Malaka ini tidak perlu harus kita olah terlalu banyak karena tanahnya bagus. Jadi kalau kita mau irit olah lahannya nggak usah, kita masuk pupuk dan benihnya. Lahannya kan bagus tuh, jadi masuk pupuk dan benih. Kecuali di tempat-tempat yang agak sulit, baru kita mulai olah lahannya. Tapi kalau umpama tanah rata bagus, belum pernah ditanam, hantam sudah. Kalau tanah buka baru, udah nggak usah lagi, langsung kita tanam sudah. Lebih penting pendekatan pupuk dan benih yang bagus. Nah, saya harapkan bukan komposit. Kenapa? Tanam pertama yang kalau bisa pakai hibrida, supaya kita mengisi ruang-ruang kosong hari ini yang harus kita isi segera. 400 miliaran itu harus ambil. Dan ini model inilah yang dipakai oleh Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya nanti tanggal 20 ini kita akan lakukan upacara hari ulang tahun NTT di Sumba Barat Daya. Kenapa saya pilih Sumba Barat Daya? Supaya para bupati sampai di sana melihat sejauh mata memandang, jalan berjam-jam tidak pernah lepas dari hutan jagung. Itu bupati dengan masyarakat dulu saya marah, saya guling saudara di sana, dorang mau bunuh saya. Karena dorang ini tukang pencuri dan tukang baklai dan tukang bunuh orang. Jadi waktu saya hantam saudara, orang balik mau potong saya peleher. Tapi hari ini mereka bilang kami sayang mati sama kamu. Dulu kamu jahat betul, ternyata jahat itu baik. Kami sekarang hidup luar biasa. Mereka sekarang beli foto sama gubernur, kemudian bupati foto itu sekarang orang punya. Jadi kalau kita bawa foto sana, nah itu kami biasa buat pupuk di situ, buat apa? Nah, jadi saking sombongnya mereka begitu, saking sombong. Kadis-kadisnya itu tidak ada di kantor, bupati cari tidak dapat kadisnya. Di mana? Bukan di rumah pelong istri. Mereka ada di mereka pulahan semua. Karena dia pikir dia tunggu di situ nanti supaya ini setoran sini, setoran sana, camat itu pilapur tak salah, ada bawahan pilapur tak salah di polisi, kok di jaksa panggil periksa, bagi sama rata lagi sudah begitu kena periksa terus datang tiba-tiba ganti, store yang lama datang baru, store baru lagi mati kita. Lebih baik saya ditanam jagung. Aman tenteram, pangan terlanjurnya, bupati pun program beres, semua beres, kita pun aman, kenyang bye-bye. Tidak ada yang periksa, mana lapor-lapor, tidak ada. Telepon, datang, bawa sini, rapat di kampung, rapat di kebun. Jadi hebat itu. Kadis-kadisnya rapat di 3 hari di kantor. Paling maksimal mereka 3 hari di kantor. Bahkan mereka minta boleh kasat pari. Saya bilang bila perlu tidak kantor. Zaman sekarang tidak perlu kantor. Seluruhnya stafnya saja yang siapkan di kantor. Kepentingan untuk penandatanganan dan arahan mati masuk di lapangan. Jadi sekarang tidak ada lagi. Itu di tempat lain, bukan Malaka. Malaka begitu. Saya omong ini maksudnya kabupaten lain, bukan Malaka. Kalau Malaka kan semua di lapangan, tidak ada. Maka lihat kita hitam semua. Nah, model seperti ini, saya bicara begini kenapa? Karena itu saya tidak pernah pakai payung. Saya hujan basah-basah, panas ya panas. Maksudnya begini, kita pun kekayaan itu karena basah dan panaslah kita kaya. Jadi jangan dibalik, sambil pakai payung kita tanam. Bagaimana kita bisa tanam payung pegang itu payung kok mau urusin barang? Kalau saya ke atas kan lebih kuat. Saya sudah mengerti masalah di NTT. Tutup mata, buka mata saya tahu. Tidak bisa ditipu. Karena saya hafal betul. Dan model kerja, model apa saya tahu. Karena itu
Saya ingin agar Malaka yang sebagai lumbung pangan Pulau Timur harus mampu dikerjakan maksimal. Air melimpah, tadi Bupati bilang, air melimpah, rata tanah semua, subur luar biasa. Nah ini intervensi ini kepala desa. Tadi Pak Bupati bilang satu kepala desa 10 hektar. Itu bagus sekali. Nah 10 hektar ini bukan rakyat kerja 10 hektar. Karena rakyat kerja di 10 hektar, setengah dikerja 10 hektar, berarti tidak bisa. Yang tadi saya bilang, intervensi dia. Intervensi pupuknya, intervensi benihnya. Ini cuma 60 juta setiap kepala desa. Karena 1 hektar itu 6 juta intervensi. 60 juta dari dana desa. Maka 10 hektar itu ibu, bapak semua dapat sekitar 200-an juta dalam 100 hari. Jadi kalau satu kabupaten ini 100 berapa ke desa? 127 itu kalau dapat sekitar 100 jutaan, 200 jutaan, sudah berapa itu? 20 miliar. Hadir di sini gara-gara kerja terlibatnya para desa begitu. Jadi bukan tanam tapi intervensi. Nah, jadi kerja kita begitu. Jadi saya tahu intervensi sekian, maka panennya sekian, dia akan produktiviti sekian, keluar dengan uang angka sekian, maka kemiskinan di sana dipotong sekian. Itu ketahuan. Jadi kalau mau kita lihat NTT pertumbuhan ekonomi 3%. Datang dari mana sumbangan terbanyak? Datang dari ekspansi pengusaha-pengusaha besar. Nah itu berarti miskin terus. Tapi 3% itu sumbangan terbesar datang dari petani. Ah, tandanya berarti kemiskinan sedang dipotong. Sumbangan terbesar datang dari nelayan. Ah, kemiskinan sedang dipotong. Sumbangan terbesar datang dari peternak. Wah, kemiskinan sedang dipotong. Nah, itu maksudnya. Tapi bukan pertumbuhan ekonominya tumbuh hebat, tapi sumbangan dari ekspansi kelompok besar. Nah, tidak. Jadi pertumbuhan yang tinggi, tetapi orang miskin banyak. Kenapa? Yang miskin itu tidak bertumbuh. Tapi kalau umpama kita sekarang di NTT itu majority itu ada di pertanian, lalu dari sektor pertanian itu menyumbangkan pertumbuhan ekonominya, maka kita pastikan sumbangan ekonomi itu datang dari kelompok miskin, dan oleh karenanya kita punya garis kemiskinan makin hari makin pelan-pelan dan akhirnya selesai. Jadi kalau kita kerja secara pintar, maka tidak terlalu lama untuk NTT meninggalkan stigma buruk sebagai provinsi miskin. Tidak terlalu lama. Kalau kita hitung-hitungannya satu rumah tangga itu dia panen 2 kali. Kalau dia 6 ton per hektar dia kerja, dia dapat 24 juta. 24 juta itu dia bisa jalan, tambah kelor lagi. Ada 2 hektar di situ. Maka saya pastikan rumah tangga miskin itu tidak akan lagi menjadi rumah tangga miskin di tahun yang akan datang.